Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliaulah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Dr. Samsida, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Sakinah dengan NIM 1828042023 akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul memodifikasi kain tope putih menjadi fashion modern dengan memberikan warna alami dari alam. Latar belakang. Yang pertama, busana merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Artinya, busana merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Busana yang dipakai dapat mencerminkan kepribadian dan status sosial si pemakai. Selain itu, busana yang dipakai juga dapat menyampaikan pesan atau image kepada orang yang melihat kita. Awal perkembangan tren fashion di Indonesia dipengaruhi oleh budaya Eropa dan Asia, terutama busana Korea yang sudah terjadi belakangan ini. Tren fashion di Indonesia telah berkembang dengan baik dalam sejarah. Tren fashion merupakan mode pakaian atau perhiasan yang populer selama waktu tertentu. Istilah fashion sering digunakan dalam arti positif, yaitu sebagai sinonim untuk glamor, keindahan dan gaya atau style yang terus mengalami perubahan dari masa ke masa. Selain itu, tren fashion juga berfungsi sebagai refleksi dari satu sosial dan ekonomi, yaitu fungsi menjelaskan tentang popularitas. Fashion atau mode semakin menjadi industri yang menguntungkan di dunia internasional sebagai akibat dari munculnya rumah-rumah mode terkenal di dunia dan majalah fashion. Tren fashion sebagian besar didorong oleh perancang busana yang membuat dan menghasilkan pakaian. Adapun rumusan masalah yakni yang pertama, bagaimana teknik pewarnaan kain tope putih menggunakan warna alami dari alam. Yang kedua, bagaimana tahapan pembuatan busana menjadi fashion modern dari kain tope putih. Dan yang ketiga, bagaimana respon panelis terhadap busana yang terbuat dari kain tope. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui teknik pewarnaan kain tope putih menggunakan warna alami dari alam. Yang kedua, untuk mengetahui tahapan pembuatan busana menjadi fashion modern dari kain tope putih. Yang ketiga, untuk mengetahui respon panelis terhadap busana yang menggunakan kain tope putih. Adapun manfaat dari memodifikasi kain tope putih menjadi fashion modern dengan memberikan warna alami dari alam diharapkan dapat bermanfaat kepada jurusan PKK, yakni mensosialisasikan bidang keahlian tata busana yang menjadi fokus pengembangan jurusan dan dijadikan referensi pada proses penelitian selanjutnya. Yang kedua, untuk mahasiswa, bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan terhadap peningkatan kreativitas dalam teknik memodifikasi kain tope putih menjadi fashion modern dengan menggunakan warna alami dari alam. Dan untuk masyarakat, agar bisa menjadi pembelajaran baru di kalangan umum, tidak hanya peneliti dan mahasiswa saja, akan tetapi di semua kalangan masyarakat, bahwa kain tope putih bisa dimodifikasi menjadi fashion modern yang memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi. Kajian teori yang pertama, kain tope putih. Kekayaan kebudayaan dan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan tidak pernah habis untuk dinikmati karena sebagian suku masih mempertahankan budayanya meski teknologi sudah menggusur para manusia. Hal ini yang dilakukan di Desa Tombo-Tombolo, Kecamatan Kelarak, Kabupaten Jeneponto, yaitu yang dimana di Desa Tombo-Tombolo memiliki keunggulan yakni bisa membuat atau menenun kain tope putih. Pada tahun 1981, kain ini ditenun secara manual dengan menggunakan alat tradisional hingga sekarang. Untuk bahan yang digunakan pada kain tope putih ini menggunakan benang yang terbuat dari kapas asli. Adapun pembuatan benang ini dengan cara manual dengan menggunakan alat-alat seadanya yang bersifat kayu sehingga bisa menghasilkan satu benang dan benang itu bisa ditenun menjadi kain tope putih. Untuk jangka pembuatan kain tope putih kurang lebih satu minggu atau bahkan lebih dari 2 minggu tergantung cuaca yang terjadi. Di Desa
Tombolo Kecamatan Kilara, Kabupaten Jeneponto, masyarakat di sana mengenal kain tope putih dengan fungsi sebagai kain kafan atau pembungkus orang meninggal. Hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun di masyarakat, sehingga harga jual kain sangat rendah. Harga jual kain ini sangat rendah, tidak sebanding dengan proses pembuatan dan bahan yang digunakan. Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk memodifikasi kain topi putih menjadi fashion yang memiliki nilai bukan hanya sekedar berfungsi sebagai kain kafan. Adapun tekstur kain yang dihasilkan yakni bertekstur kasar, kaku, dan terdapat rongga-rongga kecil di dalam kain tersebut. Hal ini memiliki ciri khas khusus untuk kain tope tersebut. Fashion modern. Sejarah mode dan fashion. Kebutuhan akan sandang atau busana semakin meningkat seiring dengan kemajuan zaman. Hal ini menjadi awal terjadinya perkembangan mode yang identik dengan perkembangan fashion. Industri mode baru muncul tahun 1850. Dua momen penting akhirnya memicu perkembangan industri. Ini adalah ketika seorang Isa Siger menciptakan mesin jahit pertama. Fashion atau busana adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Busana pada umumnya sesuatu ekspresi atau ungkapan pribadi yang tidak selalu sama untuk setiap orang. Perubahan mode yang menyangkut busana akan terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan kebudayaan secara keseluruhan. Dalam dunia fashion, terdapat istilah fashionable dan unfashionable untuk menjelaskan apa seseorang tersebut mengikuti fashion perkembangan terbaru atau tidak. Perkembangan mode dan fashion. Fashion berubah dari waktu ke waktu secara konstan. Dalam proses perubahan tersebut, busana terkadang mengalami istilah out of fashion atau ketinggalan zaman. Dengan terjadinya perubahan tersebut, busana yang out of fashion pada saat nantinya akan muncul kembali dengan memodifikasi. Contohnya, celana jeans yang kakinya lebar itu pertama kali muncul pada tahun 80 sampai tahun 90 muncul, terus hilang kembali dan muncul kembali pada saat sekarang ini. Itu artinya seseorang telah memodifikasi fashion hingga menjadi fashion modern dan disukai banyak kalangan masyarakat. Contohnya seperti baju bodo khas Sulawesi Selatan yang pada dasarnya hanya berbentuk kotak segi empat dengan sederhana, tapi saat ini sudah banyak mengeluarkan model-model yang terbaru dengan menggunakan lengan lonceng, dan beberapa diberikan hiasan serta tambahan kain agar tidak menghapus model baju bodo ciri khasnya pada. Faktor-faktor yang mempengaruhi fashion. Ada 5 faktor. Yang pertama, media massa. Kita tidak dapat menghindari dampak pengaruh media massa, termasuk penyebar luasnya perkembangan fashion saat ini. Dengan media massa, fashion di seluruh dunia dengan mudah terupdate, sehingga kita dapat mengikuti tren yang sedang berkembang. Yang kedua, dunia entertainment. Dunia entertainment tentu saja menjadi faktor yang sangat besar dalam penyebar luaskan tren fashion, sehingga masyarakat, para selebriti yang selalu muncul di berbagai media dan menjadi idola selalu berganti mode busana mengikuti tren fashion. Hal ini bisa menjadi penyebab masyarakat untuk mengikutinya. Ketiga, media internet. Tanpa kita sadari, internet juga menjadi faktor yang penyebar luaskan tren fashion. Misalnya seperti website, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya selalu menyajikan tips-tips dan tren fashion terkini. Tentu saja informasi mengenai tren fashion terbaru akan cepat menyebar luas di masyarakat. Yang keempat, dunia bisnis. Dunia bisnis juga merupakan faktor perkembangan tren fashion di dunia Indonesia. Mengingat dari banyaknya permintaan di pasar terkait dengan tren fashion yang sedang berkembang. Demi mendapatkan keuntungan, para penjual berlomba memanfaatkan tren fashion untuk menarik para pembeli. Yang kelima, dunia musik. Dunia musik juga menjadi faktor perkembangan tren fashion. Saat ini dunia musik kita sedang mengalami wabah boyfriend dan girlfriend yang mengikuti tren fashion yang berkiblat pada Korea dan Jepang.
Sehingga mau tidak mau para penggemar juga mengikuti tren fashion idola mereka. Saat ini banyak kita temui busana yang menyerupai stylenya orang Korea dan Jepang. Hal ini akibat dari munculnya boyfriend dan girlfriend di belantikan musik Indonesia. Tapi perlu kita ketahui, fashion yang berada di Indonesia tak selalu berkembang dengan alur maju. Banyak kita dapati perkembangan mode saat ini yang sedang hits adalah mode tahun 70 sampai 80-an yang kembali ngetrend di Indonesia. Di antaranya dengan model vintage, jumpsuit, dan yang saat ini sedang sangat tren yaitu celana kulot atau celana gombrang tahun 70-an yang dikeluarkan kembali dengan sentuhan mode. Warna alami. Sejarah satu warna alami. Warna merupakan salah satu daya tarik utama dan menjadi kriteria penting untuk penerimaan produk seperti tekstil, kosmetik, pangan, dan lainnya. Zat warna sangat diperlukan untuk menambah nilai artistik dan digunakan dalam memvariasikan suatu produk. Seni aplikasi warna telah dikenal manusia mulai dari zaman dahulu. Manusia telah menggunakan zat warna alami yang diekstrak dari sayuran, buah-buahan, bunga, dan serangga. Warna alami diperoleh dari tumbuhan, binatang, dan mineral. Dari berbagai sumber tersebut, hanya sedikit yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk digunakan secara komersil sebagai pewarna makanan. Hampir semua bagian tumbuhan apabila diekstrak dapat menghasilkan zat warna seperti bunga, buah, daun, biji, kulit, batang kayu, dan akar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Observasi merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan mengamati secara langsung mengenai proses memodifikasi kain topi putih menjadi fashion modern. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil produk. Yang kedua, dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bukti bahwa telah melakukan sebuah penelitian terhadap modifikasi kain topi putih menjadi fashion modern dengan menggunakan warna alami dari alam. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengelola atau menganalisa data serta membuktikan kebenaran data yang diperoleh. Metode analisis data ini digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif presentase. Metode ini digunakan untuk menguji variabel yang ada pada penelitian. Data yang sudah dihitung selanjutnya akan dilakukan analisis data yang disajikan secara deskriptif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Modifikasi adalah mengubah suatu barang dari yang kurang menarik menjadi menarik, dari yang biasa saja menjadi luar biasa, tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta penampilan bentuknya lebih bagus dari aslinya. Salah satu contoh yang dapat dimodifikasi adalah kain topi putih menjadi fashion modern, di mana kain topi putih tersebut merupakan kain yang dikenal orang dengan fungsi sebagai kain kafan. Kain topi putih merupakan kain tradisional khas Jeneponto, lebih tepatnya di Desa Tombo-Tombolo, Kecamatan Kilara, Kabupaten Jeneponto, di mana kain topi putih terbuat dari kain kapas murni. Dalam dunia fashion, warna merupakan salah satu daya tarik utama dan menjadi kriteria penting untuk suatu produk seperti tekstil dan busana, sehingga bisa meningkatkan daya tarik dan daya jual suatu produk, sehingga memiliki seni. Di zaman sekarang, perubahan mode menyangkut busana akan terjadi lebih cepat dibandingkan dengan perubahan budaya. Secara keseluruhan, dalam dunia fashion terdapat istilah fashionable dan unfashionable untuk menjelaskan apakah seseorang tersebut mengikuti perkembangan mode terbaru atau tidak. Fashion atau mode dari waktu ke waktu selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman seperti halnya zaman modern ini. Terima kasih. Itulah paparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.